Legenda mistis Karapan Sapi Madura. Pulau Madura, sebuah tanah yang terlihat kering di permukaan, namun menyimpan sejarah panjang di dalamnya. Tanah ini bukan sekadar pulau. Ia adalah saksi bisu doa para leluhur, keringat para petani, dan jejak kekuatan yang tak selalu terlihat oleh mata. Disinilah sebuah tradisi lahir. Bukan hanya sebagai perlombaan, tetapi sebagai ritual kehormatan. Inilah kisah panjang tentang Karapan Sapi Madura. Tanah titipan leluhur. Sejak zaman dahulu, orang Madura percaya bahwa tanah mereka adalah tanah titipan. Panas, keras, dan penuh ujian. Namun justru di sanalah keteguhan jiwa manusia Madura ditempa. Angin Madura dipercaya membawa bisikan sejarah. Setiap musim panen bukan hanya soal hasil bumi, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam. Di masa itulah, muncul seorang tokoh yang kelak dikenang sebagai legenda. Namanya, Pangeran Katandur. Pangeran penjaga keseimbangan. Pangeran Katandur bukan sekadar penguasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memahami bahwa manusia tidak boleh berdiri lebih tinggi dari alam. Ia percaya, tanah akan memberi hasil jika diperlakukan dengan hormat. Namun pada masa itu, rakyat Madura hidup dalam kesulitan. Sawah dibajak dengan tenaga manusia, panen sering gagal, dan kemarau panjang menjadi ujian tahunan. Melihat penderitaan itu, Pangeran Katandur mencari jalan. Petunjuk malam purnama. Konon, pada suatu malam purnama, Pangeran Katandur bertapa di tepi ladang. Malam itu sunyi, angin berhenti berhembus, bulan menggantung pucat di langit Madura. Dalam tapa tersebut, ia mendapat penglihatan leluhur. Ia melihat 2 ekor sapi berwarna terang berlari di atas tanah berlumpur, meninggalkan jejak cahaya. Sebuah suara berbisik pelan, satukan tenaga manusia dan hewan. Hormati mereka, uji bukan dengan amarah, tetapi dengan kejujuran. Saat itulah, Pangeran Katandur memahami peran sapi bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai mitra kehidupan. Sapi sebagai sahabat, bukan alat. Sejak hari itu, sapi diperlakukan dengan penuh penghormatan. Dimandikan, diberi makan terbaik, bahkan didoakan sebelum bekerja. Rakyat Madura percaya, sapi memiliki rasa. Ia akan memberi tenaga terbaik jika diperlakukan dengan kasih. Dengan bantuan sapi, sawah menjadi lebih subur. Panen pertama pun berhasil. Sebagai bentuk syukur, Pangeran Katandur memerintahkan sebuah perayaan yang berbeda. Lahirnya Karapan Sapi. Di tanah sawah yang telah diratakan, 2 ekor sapi terbaik dipasangkan. Bukan sembarang sapi, hanya sapi yang sehat, jinak, dan dirawat dengan baik yang boleh ikut. Sebelum perlombaan dimulai, joki dan pemilik sapi menundukkan kepala. Doa dipanjatkan, saronen ditiup perlahan. Bagi masyarakat Madura, musik ini bukan sekadar hiburan, tetapi panggilan semangat dan penjaga keselamatan. Saat aba-aba dilepaskan, sapi-sapi berlari. Tanah bergetar, sorak penonton membahana. Namun di balik keramaian itu, ada nilai yang dijaga dengan ketat. Ujian kejujuran dan kehormatan. Karapan sapi bukan hanya tentang cepat. Masyarakat percaya, sapi yang berlari lurus dan kuat adalah cerminan pemiliknya. Jika sapi dirawat dengan curang, disakiti, atau dipaksa tanpa kasih, maka tenaganya akan hilang di tengah lintasan. Sebaliknya, sapi yang dirawat dengan sabar dan tulus akan berlari seolah membawa doa para leluhur. Karapan sapi menjadi cermin moral masyarakat Madura. Tradisi sakral turun-temurun. Seiring waktu, Pangeran Katandur menghilang dari pandangan. Namun orang Madura percaya, rohnya menyatu dengan tanah. Setiap kali Karapan Sapi digelar, ia hadir dalam angin, dalam suara saronen, dan dalam derap kaki sapi. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai pengingat jati diri. Karapan sapi bukan sekadar perlombaan. Ia adalah cerita panjang tentang manusia, alam, dan nilai yang dijaga dengan penuh keyakinan. Inilah warisan Madura, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihormati. Terima kasih sudah menonton.